Surakarta atau Solo, sebuah kota yang masyarakatnya tumbuh dan besar dalam lingkungan seni dan budaya tradisi Jawa yang cukup kental. Selain sebagai salah satu pusat pengembangan budaya Jawa, Surakarta juga memiliki beragam potensi yang mampu menunjang pengembangan dan pembangunan kota. Seperti potensi pada sektor ekonomi, perdagangan, industri, pariwisata, pendidikan, teknologi, dan jasa. Dengan modal kultural beserta segala potensi yang dimiliki, mendorong Surakarta menjadi sebuah kota modern dan dinamis, tanpa meninggalkan akar budaya tradisi Jawa yang dimilikinya. Surakarta adalah sebuah kota global dengan cita rasa tradisional. Memiliki luas wilayah sekitar 44 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 536.498 jiwa di tahun 2011, serta kepadatan penduduk sebesar 13.636 jiwa tiap kilometer persegi. Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah kecamatan: Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari. Berada di titik strategis pertemuan jalur ekonomi dan transportasi utama dari dan menuju kota-kota besar seperti Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Surakarta mampu menjadi pusat bisnis yang penting bagi daerah dan kabupaten sekitarnya. Jumlah penduduk usia produktif kota Surakarta sebesar 357.220 jiwa, menunjukkan kota Surakarta cukup memiliki sumber daya manusia potensial untuk menggerakkan berbagai sektor ekonomi. Angka sementara pertumbuhan ekonomi kota Surakarta adalah 6,17%, dengan nilai inflasi di tahun 2011 sebesar 1,93%, lebih rendah dari Jawa Tengah yang sebesar 2,68% dan nasional yang sebesar 3,79%. Hal tersebut merupakan penanda baiknya iklim usaha di kota Surakarta. Kota Surakarta memiliki banyak jenis industri, baik kecil, menengah, dan besar, yang berfungsi sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Beberapa produk unggulan daerah kota Surakarta adalah batik dan produk batik, tekstil dan produk tekstil, mebel, shuttlecock, dan kuliner. Di tahun 2011, pendapatan per kapita penduduk kota Surakarta adalah 18.728.744 rupiah 70 sen, lebih tinggi 7,85% dibandingkan tahun 2010. Peningkatan pendapatan per kapita menggambarkan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat secara umum dibandingkan periode sebelumnya. Berdasarkan tingkat pendidikan penduduk kota Surakarta, tergolong dalam kategori masyarakat terdidik. Dibuktikan dengan banyaknya antusiasme lulusan SMU sederajat menempuh pendidikan lanjut dan semakin banyaknya lembaga pendidikan tinggi yang didirikan di Surakarta. Tercatat 2 perguruan tinggi negeri dan 24 perguruan tinggi swasta dimiliki kota Surakarta. Aset tersebut merupakan sarana dan prasarana yang penting
bagi penyediaan sumber daya manusia terdidik di Surakarta. Kota yang baik adalah kota yang memberikan ruang publik dan rekreasi bagi warganya. Adanya Taman Balai Kambang, Taman Sekartaji, Taman Tirtonadi, City Walk Slamet Riyadi, dan Car Free Day Slamet Riyadi tiap hari Minggu merupakan wujud kepedulian Surakarta pada kebutuhan rekreasi warganya. Hal ini juga merupakan modal utama menuju Eco-Cultural City, sebuah kota yang hijau, ramah, dan berbudaya. Menuju Surakarta sebagai MICE, Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibition City. Promosi kota Surakarta sebagai kota tujuan wisata budaya semakin ditingkatkan, antara lain dengan menarik minat wisatawan domestik dan asing untuk mengunjungi tempat-tempat peninggalan bersejarah tempo dulu. Mengagendakan berbagai event seni dan budaya Jawa, serta mengembangkan wisata kuliner dalam kemasan yang menarik. Pasar tradisional juga merupakan salah satu ikon kota Surakarta. Keberadaan pasar-pasar tradisional seolah membuat rasa guyup dalam persaudaraan masyarakat Jawa semakin hidup. Pusat perbelanjaan modern pun dibangun selain untuk gaya hidup bersama-sama dengan pasar tradisional, pasar modern turut mendorong bergeraknya sektor perdagangan. Di dalam mendukung kemajuan perekonomiannya, Surakarta menyediakan beberapa sarana dan prasarana yang representatif. Antara lain, layanan transportasi yang lengkap, seperti tersedianya Terminal Bus Tirtonadi, Stasiun Solo Balapan, Terminal Peti Kemas di Pusat Pergudangan Pedaringan, dan Bandara Internasional Adi Sumarmo yang melayani rute domestik dan internasional. Kota Surakarta juga menyediakan air bersih, sarana akomodasi berupa hotel bertaraf regional, nasional, dan internasional, sistem drainase yang baik, sistem pengolahan jaringan air limbah yang optimal, dan listrik. Di samping Sungai Bengawan Solo yang terkenal, terdapat Taman Indah, Taman Satwa Taru Juruk yang memiliki beragam koleksi flora dan fauna. Taman Satwa Taru Juruk merupakan salah satu peluang investasi yang ditawarkan kota Surakarta. Kebun binatang pertama dan terbesar di Jawa Tengah ini merupakan tempat wisata dan edukasi bagi warga kota Solo dan beberapa kota serta kabupaten di sekitarnya. Peluang investasi lain adalah dibangunnya Sky Tower Technopark, tempat penyelenggaraan berbagai event dan pertemuan, baik regional, nasional, maupun internasional, kawasan perkantoran, hotel, dan restoran. Menyatu dengan Sky Tower Technopark, dibangun Taman Iptek yang difungsikan sebagai pusat peraga dan sarana pembelajaran luar sekolah dalam menumbuh kembangkan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi di kalangan masyarakat. Selain Sky Tower, Technopark, dan Taman Satwa Taru Juruk, beberapa peluang investasi juga dibuka bagi pengembangan kota, antara lain Pusat Pergudangan Pedaringan, pembangunan Pasar Induk Jongke,
Pembangunan instalasi pengelolaan air Semanggi. Pengelolaan tempat pembuangan akhir Putri Cempo. Dan pembangunan pusat perdagangan terminal terpadu Tirtonadi. Semua peluang investasi tersebut merupakan upaya Kota Surakarta dalam rangka memacu laju pertumbuhan ekonomi yang akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Demi terciptanya sebuah kota yang modern, lebih tertata dan berwarna, tanpa meninggalkan akar budayanya. Surakarta, kota global bercita rasa tradisional.